Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bisnis dan marketing dalam perspektif tafsir tematik. Berikut adalah kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Alfito Arsyadi Auliansyah. Yang kedua ada Muhammad Wahid Muslim tadi. Yang ketiga ada Muhammad Fajar Satria. Yang keempat ada Mumtazul Fuadi Nasution. Dan yang terakhir ada Muhammad Nazim Mahmudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fajar. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Alvito. Untuk pertama, konsep bisnis dan marketing dalam teori ekonomi konvensional. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu ekonomi konvensional. Itu adalah sistem kegiatan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan akuisisi, serta konsumsi produk dan jasa. Nah, ekonomi berarti penelitian yang mempelajari tentang perilaku orang dalam penggunaan sumber daya baik alam maupun manusia. Nah, teori ekonomi konvensional ini mempunyai konsep yaitu satu, masyarakat memiliki hak untuk menggunakan hak finansialnya. Dua, pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Lalu ada persaingan bebas di pasar, yaitu persaingan antar penjual untuk menjual barang serupa, persaingan antara pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan, dan persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan pekerja berbakat. Lalu harga yang terbentuk di pasar juga itu bebas, jadi itu tergantung penjualnya, bahkan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti negosiasi seperti itu. Lalu kemudian ada kemudahan mendapatkan pinjaman. Nah, ini tuh sistem ekonomi konvensional ini menyediakan aksesibilitas ke pelaku bisnis. Kenyamanan yang diberikan adalah bentuk kenyamanan saat mendapatkan pinjaman dalam bentuk dana modal. Next. Terima kasih kepada saudara Fajar atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nazi. Saya persilakan. Baik, yang selanjutnya ada makna bisnis dan marketing dalam Al-Quran dan hadis. Islamic marketing atau pemasaran Islam dianalisis dan dibangun di atas filosofi yang didasarkan pada motif dasar tujuan penciptaan manusia. Islam mengatur kehidupan secara keseluruhan. Disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19, Quran Surah An-Nahl ayat 52, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, dan Quran Surah An-Nasr ayat 2. Artinya marketing dalam Islam harus dilakukan secara damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan manusia lain, damai dalam hidup ini, dan damai di akhirat, dan ketundukan penuh pada kehendak Tuhan. Atau aspek yang disebutkan dari definisi di atas. Yang pertama, hikmah. Dalam Islam, kata hikmah sangat dekat dengan strategi. Selanjutnya, kebutuhan. Pemasaran Islam didasarkan pada dua persyaratan dasar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah At-Taha ayat 118-119, dan Quran Surah Al-Isra ayat 29, yaitu kebutuhan fisiologis pangan, air dan sandang, serta kebutuhan keamanan. Sedangkan pemasaran konvensional didasarkan pada keinginan. Selanjutnya, halal dan kenyamanan. Produk yang ditawarkan mengandung kebajikan, murni, aman, halal, menguntungkan,
seperti yang dinyatakan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 168. Kata tayyibat disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Adil dan antara pembeli dan penjual bebas memilih tanpa paksaan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Lalu selanjutnya kesejahteraan, sukses dan sejahtera yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 dan hadis. Lalu satar menggambarkan falah sebagai pencapaian kemakmuran di dunia dan akhirat. Ya. Terima kasih kepada Saudara Nazi atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mumtazul atau Itas. Saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah cara bisnis dan marketing dalam Islam. Di sini konsep pemasaran syariah yang ditawarkan oleh Hermawan dan Muhammad Syakir diantaranya adalah yang pertama, syariah marketing strategi. Untuk memenangkan mindshare dan dapat dilakukan pemetaan pasar berdasarkan pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Yang selanjutnya adalah syariah marketing taktik, yaitu untuk memenangkan market share, yang dimana ketika positioning pebisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, mereka harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan konten, serta bagaimana menawarkan konten tersebut, dan apa infrastruktur dalam menawarkannya. Selanjutnya yaitu syariah marketing value, yang dimana untuk memenangkan hard share atau kecintaan pelanggan terhadap produk, semua strategi dan taktik yang sudah dirancang akan berjalan optimal bila disertai dengan peningkatan value dari produk atau jasa yang dijual. Dan yang keempat ada syariah marketing scorecard, yang dimana menciptakan keseimbangan value kepada para stakeholders. 3 stakeholders utama tersebut yaitu suatu perusahaan yang adalah people, yang kedua customers, dan yang ketiga shareholders. Dan yang terakhir yaitu syariah marketing enterprise, yang dimana untuk menciptakan sebuah inspirasi atau inspiration. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Saudara Itas atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini selanjutnya ada etika bisnis dan marketing Islami. Ada beberapa etika bisnis dan marketing Islami. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk, yang isinya yaitu produk yang halal adalah objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Selanjutnya ada produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau bermanfaat bagi pembelinya. Yang keempat, yaitu produk yang bernilai tambah yang tinggi. Yang kelima, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial. Yang keenam, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Dan yang selanjutnya, yaitu etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama di sini, etika pemasaran dalam konteks harga terdapat beban biaya produksi yang wajar. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Yang ketiga, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi tidak semena-mena atau tidak tinggi harga jualnya. Yang keempat itu ada margin perusahaan yang layak. Yang kelima, sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga, yaitu etika pemasaran dalam konteks distribusi. Di dalamnya terdapat 1, kecepatan dan ketepatan waktu. Yang kedua ada keamanan dan keutuhan barang. Yang ketiga, sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, ada konsumen mendapatkan pelayanan yang tepat dan cepat. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Wahid. Saya persilakan. Oke, kemudian yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi yang berisi yang pertama sarana memperkenalkan barang, yang kedua informasi gunaan dan kualifikasi barang, yang ketiga sarana daya tarik barang terhadap konsumen, yang keempat informasi fakta yang ditopang dengan kejujuran. Dan masih banyak lagi sebenarnya etika bisnis dan marketing Islami. Selengkapnya bisa dilihat dan dibaca di Word. Kemudian dari pemaparan kami di atas atau sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ekonomi konvensional adalah segala kegiatan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan akuisisi, serta konsumsi produk dan jasa. Islamic marketing atau pemasaran Islam dianalisis dan dibangun di atas filosofi yang didasarkan pada motif dasar tujuan penciptaan manusia. Islam juga telah menjelaskan dan mengatur cara dan etika bisnis dan marketing sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Cara bisnis marketing dalam Islam meliputi syariah marketing strategi, syariah marketing taktik, syariah marketing value, syariah marketing scorecard, dan syariah marketing enterprise. Terima kasih telah memberikan kami kelompok 7 kesempatan untuk mempresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih, jangan lupa like.